sama aku Jean. Di sini aku sebagai host kalian di segmen yang ke-6. Tapi kira-kira teman aku di mana ya? Kalau teman aku nggak muncul-muncul, kita panggil aja ya. Alif. Halo. Nah, ini dia teman Pro 2. Kamu duduk mana nih? Duduk sini. Sini. Bukan. Ini buat host. Iya, buat narasumber. Wah, maklum kan. Kemarin aku baru ini apa namanya? Baru Maret kemarin ya? Iya, betul. Maret kemarin ya? Oke. Dari mana aja nih? Soalnya aku nanya, kamu dari mana aja selama ini? Aku sibuk. Dua episode dia teman podcast dia absen. Iya, karena aku sibuk ya teman podcast. Maaf ya. Sibuk apain? Sibuk belajar dong. Oke. Oh iya, TKA ya? Bener banget kan kelas 12 sudah sibuk TKA ya teman Pro 2. Iya, betul. Ngapain kita di sini? Kita di sini bakal ngobrol-ngobrol sama orang penting. Asik, orang penting Oh, ternyata datang. aku nggak penting. Penting ah. Kan kamu partner. Oh enggak, maksudnya orang pentingnya itu bukan aku. Bukan. Siapa dong kalau gitu? Siapa ya? Kita panggil aja kali ya. Jangan dulu. Jawab belum? Kita ngobrol-ngobrol dulu. Lama nggak ketemu kan? Terakhir Maret. Terus terakhir Maret. Terus ketemu lagi sekarang. Sekarang bulan 9 ya? Benar. Bulan 9. Jian, gimana kabarnya nih? Baik banget. Gak apa-apa. Oke. Kan antara temen nih kita saling nanya kabar karena udah 2 episode aku nggak muncul. Oke. Kabar kamu sehat? Kabar aku sehat banget temen Potmas. Dan kalau kamu gimana nih? Sibuk apa aja? Kok kamu sekarang formal banget? Keterbalikannya. Perasaan aku waktu episode 1 aku yang formal. Kalau sekarang kamu yang formal? Bisa nggak lebih santai gitu? Bisa. Nah, santai ya. Aku udah ngerasa aku udah Sering biasa. Oh, oke. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Itu kayak ini ya sih, kayak nanti wawancara sama pejabat. Itu kan gimana Pak kabarnya Pak? Iya. Formal tadi ya? Gimana nih kabarnya Lipen biasa gitu? Oh, oke. Mungkin bakal aku baiki ya. Ya, coba. Mungkin aku gugup dikit nih karena udah lama nih aku nggak nge-host bareng Loh, Alif. di radio. Iya sih, cuman aku kan lagi izin kemarin, jadi aku lagi nggak siaran juga di RRI. Oke, nggak apa-apa. Kabarnya baik, alhamdulillah sehat. Tapi yang nggak baik cuma pikiran aja. Benar, aku juga Kayak kamu juga ya? Kayaknya teman-teman kita di kelas 12 juga ya? Iya, kita udah yang namanya stres akademik ini. Bener banget. Terus ada juga perbedaan sekarang nih. Ada dong. Ada. Ada lah. Rambutku kembali ke episode 1. Iya. Kalau aku enggak ini berubah ya. Soalnya aku pendek. Berubah posisi. Oh iya. Kemarin di sini. Pemalas aku berubah. Gak enak banget aku di sini semua. Ya, Oh, gak enak banget. pindah tempat itu karena aku nggak mau terlalu ke expose sama kamera. Oh gitu ya. Oke, langsung aja kita siap sih emang bintang tamunya. Ini dosen dari Unmul. Dari Unmul. Iya. Kalau boleh tahu itu beliau mengajar di fakultas mana tuh? Kalau boleh tahu. Biologi. Ya, sama kayak Pendidikan atau pendidikan ya, berarti FKIP ya? Iya benar banget. Ya, mending gimana kalau kita tanyakan Langsung aja kenal sama dosennya. langsung aja kita sambut ya. Oke. Selamat datang Ibu dosen. Silakan Bu. Sudah deh. Iya. Silakan Bu. Selamat datang Ibu. Di mana? Sini. Silakan. Terima kasih. Agak sempit lah tapi nggak apa-apa gabutnya. Berisi ya, berisi. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang di SMA Negeri 16 Samarinda Bu. Terkhususnya di ruangan multimedia podcast SMA 16 ini Bu. Cukup memadai ya. Iya. Sebelumnya tahu kita minta ini dulu penilaian dulu dong. Iya, oke. Gimana Ibu pertama kali masuk menginjakan kaki di ruangan ini Bu, bisa jelaskan? Sedikit kali ya. Pertama ini sepertinya alat-alatnya cukup profesional ya, sepertinya profesional karena terlihat ya secara fasilitas cukup baik, sangat baik lah.
Iya, betul. Dan ditambah kayaknya hostnya sudah biasa nih. Sudah biasa. Betul, sudah biasa. Mana kayaknya pematerinya agak anak biasa nih gitu. Oh, biasanya gitu. Beda. Oke, Ibu kalau boleh tahu kita panggil Ibu siapa ini dengan Ibu siapa? Oh ya, Ibu Oh ya, kalau ibu, Ibu Masita. ibu mas. Iya. Boya dan Ibu Hasita. ya. Kalau boleh tahu dua-duanya dari pendidikan Ya. biologi. Ekip pendidikan biologi. IPA. IPA yang ambil biologi. Oh, Berarti senang biologi nih. berminat ya, bergabung. Rencananya Oke. Gitu. Fisika ya. Oh, ya. Oke, masih deket lah, masih deket. Ruangannya masih deket. masih satu rumpun ya, sama-sama IPA. Tapi aku pernah belajar biologi di kelas 10 kan. Virus, terus anatomi tubuh sedikit-sedikit kan. Betul. Terus mau nanya-nanya apa nih seputar biologi nih mungkin sama mumpung ada ibu dosen di depan kita. Mungkin kamu bisa Ya, kecepatan apa kan banyak ini materinya tuh lebih banyak kayak urusan Ibu. Aduh, maaf. Tenang. Cara ingatnya gimana Ibu? Cara ingatnya mungkin ibu coba gitu. gimana? Nah, cara beda ya, beda orang, beda cara. Beda cara. Iya, betul kan masing-masing orang tuh biasanya, terutama seperti kalian nih anak-anak SMA itu punya gaya belajar yang Iya. beda-beda. Di dalam kelas pun, dalam satu kelas tuh kadang-kadang ada satu orang yang terima, ada yang lain belum, ada yang sudah selesai, ada yang belum kan. Jadi kadang-kadang itu memang yang namanya menghafal itu tergantung dari gaya belajar. Ada tipe-tipe yang audio, jadi betul-betul cukup mendengar gitu dia bisa. Ada yang jadi harus visual, jadi harus lihat nih wujudnya gimana, baru bisa menerima. Tapi ada yang harus dua-duanya. Makanya ada teman-teman kalian mungkin di kelas kalau ngafal itu ada yang sambil diucapin gitu. Misalnya nih kingdomnya ini disebut, dilafalkan gitu. Tapi kan ada juga yang cukup dalam hati dia hafal, dia bisa menerima itu, bisa Caranya menerima. beda. Ada juga yang namanya adalah kinestetik. Yang namanya kinestetik itu biasanya anak-anak yang bergerak. Jadi dengan bergerak dia bisa menghafal. Nah, Itu namanya termasuk kayaknya kakak-kakak house ini ya, kayaknya kan seperti itu ya. Bergerak. Praktik soalnya tadi. Iya. Dia Ada bergerak. experience yang muncul. Jadi memang beda-beda karakter belajar itu juga memudahkan gitu. Jadi kita memang sebagai pelajar, sebagai orang yang berkecimpung di dunia akademik harus tahu dulu gimana sih Gaya. cara belajarnya, gaya belajarnya itu harus paham dulu gitu. Nah, Ibu kalau boleh tahu kan Ibu nih sekarang dosen biologi apa pendidikan biologi. Itu dari dulu emang suka biologi apa waktu SMA-nya berubah jadi suka biologi gitu. Kan biasa gitu kan Bu. Oke gitu. Kejebak sih. Tes gitu dan ternyata ini yang lulus gitu dan akhirnya ya dijalani ternyata lambat laun sangat mulai cinta, mulai suka gitu dengan lingkungan kerja, akhirnya sangat suka. Sekarang sangat happy berada di program studi pendidikan biologi. Kalau boleh tahu materi yang saat Ibu ngajar nih ke mahasiswa kan itu materi apa yang paling Ibu suka? Ya karena setiap semesternya berbeda ya. Jadi kalau mungkin di SMA itu kita biologi saja. Tapi kalau di perkuliahan itu berbeda. Jadi ada English for Biology, ada evolusi, ada fisiologi manusia, ada fisiologi hewan, ada fisiologi tumbuhan, itu berbeda-berbeda dan setiap semester mata kuliahnya berbeda. Jadi SMA berarti ya Bu? Beda. Jadi kalau mungkin di SMA tuh satu mata pelajaran ada banyak sub gitu. Nah, kalau di kuliah sub-sub tadi dijadikan mata kuliah. Gitu. aku juga tertarik sih jadi dosen dulunya. Kalau sekarang sudah. Sekarang saya mau jadi engineering aja. Oh, gitu. Engineer. Soalnya dulu kan ngeliat bapak tuh suka sama fisika, terus iya. ngajar juga. Jadi Oke. tapi Oke. lama-lama berpindah haluan dulu. Oh iya. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Wajar. Dan kalau misalnya biasanya untuk anak-anak SMA sekolah itu biasanya polanya akan berubah terus tuh. Semakin dia bertemu dengan hal baru, polanya itu akan situ condongnya akan terus berubah. Mungkin dulu waktu SD cita-citanya beda kan dengan yang sekarang. Saya malah saya cita-citanya pengen jadi dokter hewan. Nah, kalau sekarang cita-citanya Pengen teknik kimia, Mm-mm. jadi dokter. Nah, itu kan berubah kan. Tergantung memang pola yang mana yang menonjol gitu. Ya.
Tapi kalau dari ibu mungkin bisa dijawab. Kalau jadi dosen tuh ada tantangan tersendiri nggak di dalam pekerjaan tersebut? Kalau sekarang nih ya, kalau zaman sekarang tantangannya kan era digital nih makin maju ya. Banyak AI, nah kan itu mungkin tidak cuma bagi dosen, bagi guru di sekolah juga gitu. Ketika kita ngasih tugas sama anak itu murid-murid di kelas itu juga mencari jawaban, ketik chat GPT, tiba-tiba udah jadi makalah, udah jadi PowerPoint-nya, udah jadi tinggal. Nah, iya enggak sih? Iya. Nah, itu jadi tantangan gitu sebetulnya, karena yang namanya dosen, yang namanya guru itu tidak hanya untuk mentransfer ilmu, tapi bagaimana kita memfasilitasi anak-anak menjadi paham. Kalau cukup hanya mengharapkan dia bisa jawab, dia bisa menghafal, dia bisa mengerjakan, sekarang banyak teknologinya gitu. Orang ndak kuliah pun mungkin bisa, ndak sekolah pun bisa mengerjakan itu kan. Coba lihat hacker-hacker atau apa itu kan, mereka bisa melakukan suatu hal yang di luar akal pikiran kita, yang kadang-kadang kok mereka bisa gitu, karena teknologi yang ada yang membackup itu semua gitu. Jadi tantangannya sekarang bagaimana kita anak tetap melek teknologi, tetapi kita tetap bisa mengarahkan itu. Kita tetap bisa menjadi ini loh yang benarnya, ini loh yang salahnya, ini adalah penghubungnya. Karena kalau seperti itu mungkin kalian juga ngerasa tuh, mungkin teman-temannya di kelas ketika presentasi gitu ya, nayangkan PowerPoint-nya dari Gamma dan seterusnya, tiba-tiba hanya membaca itu saja. Hilangnya kan cepet tuh. Begitu presentasi nempel di otaknya itu sebentar gitu. Untuk kita mencari lagi, menggali informasi itu seperti komputer itu ya, ada folder-folder itu agak cukup lama karena tadi dapatnya instan. Nah, tantangan jadi dosen, jadi guru yang sekarang itu bagaimana kita menanamkan itu, menyikapi kemajuan teknologi tetapi tetap dengan ada fasilitasnya, ada pembimbingan di balik itu semua gitu. Itu yang harus digarisbawahi gitu. Supaya anak-anak sekarang itu tidak terlalu kecanduan dengan kemudahan itu. Akhirnya kita jadi kayak robot nih, mengikuti semua jawaban, tinggal ketik di Google muncul. Sementara pemahaman tentang itu, kenapa itu terjadi, masih kurang. Nah ini, dan seperti memang itu permasalahannya ya. Dosen juga bertugas ya membantu mahasiswa untuk memfilter. Jadi apakah fakta yang mereka ceritakan atau yang dibawa ke dalam kelas ini benar. Jadi mungkin kalau dosen itu sering ya, kalau misalnya silahkan tampilkan jurnal ini, sering dosen biasa berkecimpung ya, atau bagian research menulis itu biasa. Dosen dan mahasiswa selalu berkolaborasi. Nah, kalau di dunia pendidikan atau akademik, di dalam kelas khususnya, pasti setiap materi itu dihubungkan dengan jurnal misalnya gitu. Nah, dosen akan bisa mendeteksi materi yang mahasiswa sampaikan ini apakah benar atau tidak gitu. Bukan berarti dosennya punya ilmu hitam, tidak. Itu tidak. Tapi dosennya, misal ya, contoh kecil gitu. Saya dan beliau ini biasa research di bidang lingkungan gitu ya. Kemudian nanti mahasiswa akan bahas misalnya tentang pencemaran lingkungan. Mereka kalau pakai Gamma gitu ya, pakai internet langsung muncul PowerPoint-nya, itu akan terlihat dari mulai website yang mereka munculkan, kemudian kata-kata yang dimunculkan itu sering sekali tidak searah dengan fakta yang terjadi di lapangan. Nah, itu dari situlah dosen bisa mendeteksi kamu asal kopas nih. Nah, itu hal-hal yang seperti itu tuh sering di cross check dan dibantu diluruskan. Nah, itu tantangannya sih kalau di dunia kita dosen mengajar di dalam kelas seperti itu. Tapi Ibu kalau boleh tahu nih, dengan adanya AI ini bikin mahasiswa ini jadi lebih aktif atau malah lebih baik diem gitu? Ada positif, ada negatif. Ada positif, ada negatif. Positifnya adalah memang mahasiswa sekarang tidak pernah lagi bilang, Bu, belum jadi makalahnya, itu nggak pernah. Nah, itu positifnya. Artinya mereka selalu siap. Besok bikin presentasi begini ya, mereka siap, Bu. Negatifnya adalah ya tadi, beberapa cerita yang mereka sampaikan itu tidak sesuai. Kadang-kadang topik apa yang diminta, yang muncul topiknya berbeda. Nah, yang seperti itu, kok begini, kamu ngambilnya dari mana gitu. Akhirnya di cross check lagi. Itu positif negatifnya. Berarti kalau mau yang valid nih, antara kita langsung turun ke lapangan atau memang cari berita yang benar-benar valid ya?
Kalau jurnal itu kan ada terindeks atau namanya terakreditasi, seperti sekolah terakreditasi gitu. Kalau jurnal itu ada yang terakreditasi, ada yang tidak. Nah, yang terakreditasi ini artinya diakui secara nasional maupun internasional. Dan biasanya memang dosen-dosennya bicara, silahkan cari jurnal yang bereputasi ya, gitu. Biasanya diarahkan, nggak boleh ngambil dari blog-blog sembarangan. Itu memang diarahkan. Kalau mata kuliah itu diarahkan. Oh, baik. Itu ya, kalau mau jadi dosen. Tapi kamu tertarik ya? Tadi kan kamu bilang kan Mau jadi teknik kimia katanya ya, suka biologi. Dari dosen. Bukan jadi dosen. Kalau jadi dosen, Dulu tuh sempat tertarik dulu. Terus kok nggak jadi tertarik lagi? Karena saran dari aku kayaknya saya cocok di kedokteran katanya Bu. Kalau saya juga tertarik gitu. oke. ya aku nggak bisa deh kedokteran. Kenapa tuh? Kenapa? Ada penyakit genetik. Tapi nggak usah dibahas. Enggak. Kayaknya aku senang jadi pasien aja gitu ya. Gitu ya. Kirain mau jawabnya gitu. Oh gitu. Iya, tapi aku tadi nangkap ada yang menarik nih. Jadi ibu tadi berdua ya Bu. Iya. Jadi berdosen sekaligus peneliti di bidang lingkungan, iya kan, lingkungan hidup, iya nggak? Iya. Iya, jadi gimana kalau kita tanya soal lingkungan hidup? Beliau ini dokter lingkungan loh. Suatu kehormatan telah datang di sini Bu. Mau disuntik? Oh salah, itu dokter ya. Oh itu dokter. Ini dokter. Kirain. Iya. Apa ya? Jadi Boleh. saya mau nanya Bu. Iya. Jadi di Kalimantan ini kan yang kita pelajari di kelas bahwa Kalimantan ini sebagian ada yang mengatakan bahwa sebagai paru-paru dunia karena memiliki hutan yang luas dan banyak sama halnya dengan yang di Papua. Iya. Tetapi ada tantangan tersendiri yang dihadapi atau dinamika di pulau ini Bu. Contohnya pertambangan, deforestasi dan lain sebagainya. Saya melihat bahwa kita ambil satu contoh deh, pertambangan Bu. Saya melihat di kelas juga saya belajar tentang SWOT, analisis SWOT, bahwa pertambangan itu mempunyai dua belah keuntungan. Yang pertama dalam dua belah dua Sisi, dua ya, sisi, dua betul. sisi, betul. Yang pertama Ada- ekonomi, yang kedua apa namanya, Degradasi lingkungan gitu. lingkungan atau ekologis Bu. Kalau Ibu memandangnya seperti apa Bu? Iya. Kita ini dilema Bu. Wah, gitu ya. Iya. Kayaknya kalau dari pertanyaannya bukan suka fisika ini. Kayaknya serius deh sama. Cuma nggak ngaku deh. Gitu. Oh geografi gitu. Jadi termasuk artis ya kalau di sekolah ini ya gitu, artis. Jadi ya kalau ditanya tentang hutan di Kalimantan Timur ini ya memang sudah jadi pembicaraan umum bahwa tidak seperti zaman orang tua kita dulu mungkin ya. Kalau dulu sama seperti di Universitas Mula Warman, mungkin zaman dahulu itu masih booming ada fakultas kehutanan dengan jumlah mahasiswa yang banyak karena memang ritme kita itu arahnya ke sana, kita ke kehutanan gitu. Semakin berjalannya waktu, jumlah hutan kita semakin berkurang dengan tadi dicontohkan adanya tambang, adanya perubahan lahan jadi perkebunan kelapa sawit misalnya, dibukanya perumahan-perumahan, pemukiman. Nah, ini menjadi PR bagi kita di Kalimantan Timur. Di satu sisi kita punya predikat sebagai hutan paru-paru dunia katanya kan ya Borneo ini gitu. Tetapi di sisi lain dengan kondisi yang sekarang apakah paru-paru dunia itu masih bisa kita pertahankan gitu dengan kondisi tersebut. Nah, memang kalau dibilang hutan kita sudah habis juga tidak juga gitu. Kita memang masih lebih banyak gitu ya, lebih banyak dibandingkan pulau-pulau lain yang ada di Indonesia gitu. Nah, dari sini sebetulnya itu menjadi tantangan bagi semua pihak yang ada di Kalimantan Timur, semua lapisan masyarakat gitu. Kalau kita cuma mempermasalahkan ke pemerintahannya saja yang suka memberikan izin-izin, ya enggak bisa juga, enggak ada, karena tadi dikatanya ada dua sisi kan. Di satu sisi daerah kita ini perlu keuntungan secara ekonomis gitu.
Tetapi di sisi lain ketika ekonominya tinggi, ternyata diikuti dengan perusakan lingkungan gitu. Di sisi lain ada yang bertambah, ada yang berkurang. Maka tugasnya pemerhati lingkungan, tugasnya kita semua generasi-generasi kalian itu bagaimana caranya menjaga keseimbangan ekosistem yang sudah ada ini gitu. Dengan mensiasatinya. Jadi kalau tadinya kita mungkin merasa kalau hutan kita kurang, berarti bagaimana caranya sekarang kita mulai adakan lagi penanaman-penanaman. Mulai dari hal-hal yang kecil, mungkin dari sekolah. Kalau di sekolah kan ada adiwiyata gitu ya, dari beberapa program-program yang memang bisa mendukung itu. Kemudian mulai dari hal-hal kecil, misalnya sampah yang kita atur sendiri gitu. Bagaimana namanya sampah domestik, berarti harus diurus di domestik sendiri gitu. Jangan kita lempar langsung ke lingkungan gitu. Jadi banyak faktor sebetulnya yang bisa, dengan kondisi kita sekarang bukan berarti kita menyerah, tapi bagaimana caranya kita mensiasati memperbaiki itu gitu ya Boy. Kalau dari Ibu, Oh iya, kalau tanggapan dari saya, karena lingkungan ini sebenarnya adalah masalah multidimensi ya. Maksudnya adalah banyak masalah di sini. Masalahnya dari mulai bagaimana bersikap, bagaimana pengetahuan tentang lingkungan itu sendiri, bagaimana berperilaku terhadap lingkungan sendiri. Nah, kita kaum akademisi itu mungkin tidak banyak terjun langsung menanam pohon, tapi tindakan-tindakan kita masuk ke bagian-bagian akademik. Kita masuk ke sekolah, membangun kesadaran, ya, membangun awareness terhadap lingkungan, dan research kita juga itu berkecimpung di situ. Jadi bagaimana membangun, menghidupkan literasi lingkungan, bagaimana orang itu berpikir tentang lingkungan tidak hanya lingkungan dari tempat mereka, tapi secara global. Jadi bagaimana tadi ya kata Ibu, bagaimana membuang sampah, itu kan juga perilaku. Nah, perilaku tanggung jawab itu harus ditanamkan. Nah, bagaimana cara menanamkannya? Ya pendidikan lingkungan tadi. Jadi sebagai kaum akademisi, kita dosen bergerak masuk di ranah pendidikan. Bagaimana membangun karakter lingkungan tadi kepada siswa-siswi. Bagaimana kita melakukan pengabdian ke masyarakat, kepada sekolah-sekolah untuk menciptakan kesadaran tadi. Jadi contoh kecil gini, di Samboja itu kita biasa dan sering melihat tambang galian batu bara. Tapi bagaimana anak-anak SMA di sana ketika melihat galian tambang batu bara, mereka bukan happy. Itu akan berbeda sekali dengan teman-teman kita yang ada di pulau lain. Contoh kecil ya, saya pernah research itu. Jadi saya bertanya kepada anak-anak SMA di sana, apa yang kamu lihat di kubangan besar ini? Warnanya hijau, cantik. Kalau kalian jalan ke Tenggarong kan, kalian akan lihat itu kubangan-kubangan besar warna hijau. Airnya sangat bagus, kehijauan ya. Apa yang kalian lihat? Kalian akan melihat betapa indahnya danau-danau ini. Tapi itu tidak terjadi bagi anak-anak SMA yang ada di Samboja. Apa yang kalian lihat? Mereka bilang, ini banyak orang yang tenggelam di sini Ibu. Nah, artinya kesadaran terhadap lingkungan itu terbangun. Bagaimana itu terbangun? Itu diciptakan oleh guru-guru dan sekelompok pendidik akademik yang bergabung dalam lingkungan pendidikan lingkungan tadi. Gitu. Jadi memang harus dibangun hal-hal keinginan, kesadaran, kemauan untuk peduli itu harus dibangun. Terus salah satunya juga melalui media. Jadi apa yang kalian lakukan sekarang gini melalui podcast itu sebetulnya punya dampak yang baik terhadap lingkungan gitu. Ya, ini jadi untuk membangun kesadaran. Kalau ditanya apa ya peran generasi muda gitu kan kadang-kadang dia selalu ditanya peran generasi muda terhadap lingkungan itu apa gitu. Tapi dengan kalian melakukan hal seperti ini sekarang itu adalah salah satu wujud kita untuk memperhatikan lingkungan. Media ini bisa menjadi ajang untuk mensosialisasikan bahwa bagaimana caranya kita menjaga lingkungan kita gitu. Jadi terima kasih sekali gitu ya ada kegiatan seperti ini gitu ya. Topik ini di sini. Terima kasih. ya, poinnya tadi yang aku tangkap nih ya, ini merupakan tugas kita bersama. Iya, benar. Kalangan pemerintahan, Iya. kalangan akademisi, Iya. yang kampus, yang Iya. SMA, anak-anak SMA juga bisa berkontribusi ya lewat. Kalau ada temanku tuh dia berkontribusi lewat Green Ambassador. Iya. Duta. Oh gitu. Jadi duta lingkungan ya. Tapi memang ya Bu, kita tuh agak sulit kalau soal tambang memang kalau kita sebagai siswa agak sulit ya Bu. Kayak nggak mungkin kita demo gitu. Iya. Betul. Mereka punya izinnya juga. Yang paling gampang itu kan menyampaikan. Iya, benar. Cuman yang jadi kesulitan bagi kami yang udah berusaha nih menjaga lingkungan kita bersih ya
pasti tetap teman-teman kita yang agak kurang peduli ya Bu, bukan mereka yang nggak peduli. Nah kita tuh udah berusaha menjaga lingkungan, kita udah sering buang sampah, tapi kan lama-lama jadi capek ya Bu kalau kita buang sampah orang terus ya Bu. Jadi kadang harus pakai emosi gitu. Nah Jadi buang sampah pakai emosi itu gimana? Oh gitu. itu kita kadang Oh gitu. Sendiri gitu. ya nanti kalau misalnya kita nggak buang, mereka juga yang protes padahal mereka juga yang buang kan Bu. Iya. Dan Ada udah disediakan tempat sampahnya ya. apalagi saya melihat konten yang di luar pulau Samarinda, di Pulau Kalimantan, itu Pandawara, Iya. sampai pantai, sampai sungai segala macam itu kan Bu dibersihkan, tapi terjadi lagi penumpukan sampah kayak gitu. Nah, berarti di sini salahnya bukan sampahnya kan Bu, tapi Betul. kesadaran masyarakat. Awareness-nya yang tidak hidup. Jadi kayak misalnya, oh ini banjir, padahal udah dibikin ini, dibikin itu, Iya. Jalannya udah dinaikkan, ditinggikan. tapi tetap banjir. Iya gitu. benar. Iya benar. Berarti kembali lagi ke masyarakatnya Bu. Betul. Mau kita edukasi tapi memang ada masyarakat yang nggak peduli juga susah berarti Bu. Nah, sama pertanyaan gini, kalau misalnya di sekolah nih guru ngajar satu kelas gitu, tapi anaknya nggak ngerti-ngerti, boleh nggak gurunya udah deh nyerah aja, nggak mau, nggak usah diajarin deh anaknya. Nah, sama dengan seperti itu kan sebetulnya kita, makanya kadang-kala kalau kita seorang pemerhati lingkungan ini jadi tantangan gitu. Memang kadang kalau disampaikan tadi kadang-kadang emosi juga, kok sebentar-sebentar kotor lagi padahal kita udah usaha, udah ada effort yang besar gitu. Nah, kembali lagi memang proses, memang untuk mengubah karakter seseorang itu berat gitu, tapi sama seperti batu kan, lama-kelamaan kita kasih air, Tolong dia juga lama-lama juga melapuk kan ya, mulai melapuk. Jadi itu yang harus kita tanamkan sebagai pemerhati lingkungan. Apalagi kan tadi Green Ambassador nih. Nah, jadi enggak boleh juga kita tiba-tiba kita menyerah, kita putus asa gitu. Kalau kita putus asa, sama tadi analoginya seperti itu, kayak ibu di dosen, berarti ketika mahasiswanya sudah enggak mau buang sampah, ya sudahlah terserah ya, hidup-hidupmu yang Mahasiswanya enggak ya sudahlah gitu. Ya sudahlah gitu. Jadi gitu. Jadi ini tantangan itu sama kita kembalikan ke diri kita. Makanya yang namanya perubahan itu akan dimulai dari diri sendiri dulu. Ketika kita berubah dengan diri sendiri, maka harapannya sedikit demi sedikit mulai satu yang berubah, dua, tiga. Memang Akan tidak ada bisa. pergerakan, Iya, ya. pergerakannya tidak bisa kita mengharap satu kelas nih tiba-tiba. Misalnya Mbak tadi namanya siapa? Kita, oh Jean. Nah, misalnya Jean di kelasnya gitu, pengen 30 teman-teman Jean ini juga mengikuti gitu, sama seperti apa yang Jean lakukan, itu akan berat. Tapi mungkin ada sahabat-sahabat Jean yang terdekat yang mulai mendukung. Dan ibu yakin yang namanya manusia itu kalau terus menerus melihat pembiasaan gitu, dia akan jadi mengikuti walaupun pelan, walaupun tapi lagi-lagi faktor lain di sekolah ini kan hanya berapa jam, nanti ada lagi faktor lingkungan rumah nih. Kalau lingkungan rumahnya tidak mendukung juga untuk membangun dia memperhatikan lingkungan, agak berat juga karena kan lebih lama waktu di rumah lagi. Misalnya di rumah udah dibiasakan aja sembarangan buang sampah sembarangan, atau misalnya nggak bersih gitu, iya, hal-hal seperti itu, atau misalnya suka-suka cabut pohon, ngerusak gratis gitu ya, tangan-tangannya merasa kayak di film-film India yang kalau ada pohon putar-putar kecabut daunnya gitu kan hal-hal seperti itu yang kadang-kadang memang harus jadi tantangan tersendiri gitu. Jadi enggak boleh menyerah gitu. Itu tugas kita, memang itu tugas kita untuk bisa membuat pembiasaan ke depannya dan ya. menghidupkan tanggung jawab itu sendiri. Jadi memang tanggung jawab dan kesadaran itu beriringan. Jadi kalau kita sudah punya rasa peduli, maka tanggung jawab itu akan muncul. Contoh kecil, saya peduli nih sama lingkungan, maka saya akan beranggapan bahwa bungkus permen yang saya punya ini adalah tanggung jawab saya. Jadi itu akan bersamaan berjalan. Oke. Makanya saya juga punya mindset dulu. Kalau saya mau ruangan ini bersih, tempat yang saya datangi itu bersih, ya saya bersih meskipun bukan sama saya. Betul. Karena Luar biasa. Iya. jadi saya nggak bisa nyuruh orang untuk bersih, nggak berarti dari saya. Apa dari saya yang capek itu, tapi yang penting ruangan ini bersih, kita pun harus nyaman semuanya. Nanti mereka ketika sudah tidak ada Jean, sini mereka akan berpikir kalau ada Jean, ini Biasanya aman, bersih nih, ya gitu, bisa gitu. nyaman. Oh karena bersih, maka mereka akan mulai membangun gitu. Oke, tadi kan topiknya agak sedikit ringan nih sampai Iya. sekarang saya mau beralih ke yang lebih teknis Iya, oke. sifatnya. Jadi ini
mungkin sudah pernah dibahas di kelasku. Jadi saya pernah dapat suatu riset itu di Morowali sama di Halmahera. Itu ada tambang nikel. Yang mana tambang nikel itu mengakibatkan beberapa kerugian di lingkungan sekitarnya. Contohnya pada masyarakat, Bu. Ya, khususnya kepada banyak para nelayan karena sungai airnya Tercemar, betul. Ya, contohnya dari segi mata pencaharian itu kan berhubungan dengan ekonomi ya, Bu. Ya. Ya, sebagai seorang akademisi, Ibu memandang itu seperti apa? Bagaimana ya? Jadi kalau ditanya bagaimana saya memandang kerusakan yang terjadi akibat tambang-tambang tadi ya. Kalau di Kalimantan Timur ini sendiri, apakah batu bara dan galiannya itu berpengaruh positif keseluruhan? Tidak. Tidak. Tapi bagaimana orang di sekitaran situ berpandangan terhadap tambang itu? Apakah mereka bahagia? Tidak juga. Jadi memang selalu ada Pro dan kontra. bidang atau bagian yang negatifnya. Semua pertambangan, semua pabrik, bahkan yang pabrik dibuat saja, misalnya pabrik baju batik, apakah orang yang ada di sekitarannya itu ikut bahagia? Tidak. Apakah mereka ada sejahtera? Tidak juga. Nah, keperuntukan atau pembuatan tempat tadi untuk jadi tambang atau menjadi pabrik itu selalu harusnya menganalisis lingkungan secara baik. Bagaimana cara menganalisisnya? Mereka harus melihat impact yang terjadi setelah tambang ini dibuka. Misalnya contoh seperti itu ya. Akan menyebabkan banyak hal yang negatif juga. Dan mereka harusnya memberikan solusi itu. Nah, apakah ada perjanjian? Nah, pemerintah selalu punya, apa ya namanya Ibu? Yang selain analisis lingkungan itu? AMDAL. Ada analisis lingkungan. Maksud saya perjanjian ya, komitmen. Nah, komitmen kepada pabrik-pabrik yang membuka itu mereka punya perjanjian sebenarnya. Tapi apakah mereka menjalankan atau tidak? Nah, itu yang harus di cross check. Apakah mereka menjalankan? Contoh saja, beralih dari yang tadi nikel ya, kita ke tambang batu bara. Apakah lahan batu bara yang mereka gali itu mereka berjanji untuk menutupnya? Iya, mereka berjanji untuk menutupnya. Tapi apakah mereka lakukan setelah penggalian? Tidak. Nah, itu. Jadi perjanjian yang sebenarnya sudah dibuat, itu tidak dilaksanakan. Nah, dalam kasus ini seharusnya bagian yang lebih tinggi, yang bukan akademisi ya, bagian yang lebih tinggi harusnya meng-cross check. Apakah mereka menjalankan sesuai dengan analisis di awal tadi? Begitu. Kalau dari kaum akademisi, kita mau mengedukasi langsung bukan ranah kita, gitu ya. Tapi apakah kita tidak peduli? Tidak. Kita juga peduli. Di bagian lingkungan tuh tidak hanya tentang tambang, tidak hanya tentang hutan, tapi ada masuk ke bagian perairan, masuk ke udara, itu semua diteliti. Nah, dalam waktu 2 tahun terakhir ini ya, Ibu dan saya bergerak di dalam penelitian namanya mikroplastik. Mikroplastik itu adalah plastik yang ada di dalam air. Nah, dan itu dimakan oleh ikan. Nah, bagaimana kesehatan kita sebagai orang yang mengkonsumsi ikan itu kan bisa di cross check. Nah, penelitian kita sekarang masuk di ranah itu. Artinya kita mulai mengedukasi, tidak hanya mengedukasi orangnya, tapi kita mengedukasi juga bagian akademiknya. Jadi memberi informasi-informasi penting tentang akademik yang berkecimpung di bidang tadi mikroplastik, kemudian lebih besar lagi lingkungan. Nah, mungkin di Morowali itu ada apa tadi namanya, air yang sudah terpapar, tercemar. Nah, bagaimana sebagai orang akademisi kita terjun langsung? Contohnya kita bukan datang kemudian kita mengasih tahu, iya sabar ya Bapak Ibu kepada warga ya, tidak seperti itu, tapi kita mengambil air tadi, sampel air tadi, di cross check apakah memang air ini sudah terpapar, sudah tercemar. Nah, kemudian kita membantu menginformasikannya melewati jurnal tadi, kita menulis artikel, kemudian mempublish, dan kita bisa bercerita kepada dunia bahwa ada bagian di Indonesia yang sudah terpapar akibatnya dari mungkin banyaknya zat-zat kimia yang masuk langsung tanpa filter ke dalam air-air yang harus dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, dari bidang-bidang seperti itulah yang kita bergerak. Kalau di bidang akademik itu kita begitu bergeraknya. Jadi tidak terjun ke keluarganya, sabar Bapak Ibu saya akan membantu menghandle air ini, tidak. Tapi kita mengambil air, mengecek sampel air tersebut, kemudian menyebarkan kepada dunia lewat jurnal-jurnal dan artikel gitu. Iya, jadi sejatinya ketika mau ada kegiatan gitu ya di suatu tempat, maka perusahaan itu harus menganalisis dulu Betul. dampaknya.
mungkin tidak hanya tambang, misalnya nih di dekat kita mau dibangun rumah sakit gitu. Itu juga harus dianalisis jarak berapa, pembangunannya di mana dari pemukiman, kemudian nanti limbahnya ini harus gimana, harus diapakan dulu, harus kemana, begitupun tambang gitu. Jadi ada beberapa, kalau peraturan itu dijalankan dengan benar sebetulnya gitu. Izin dan sebagainya, ketika itu dijalankan orang-orang di pemerintahan, orang-orang yang ada di Kalimantan Timur itu dengan benar, mungkin kita akan baik gitu pengolahan tambangnya, kemudian lingkungannya juga baik. Tetapi ketika peraturannya udah bagus, ternyata actionnya yang salah, ini yang jadi tanda merah gitu ya, bahwa hal ini nih yang menyebabkan sebetulnya. Karena kalau misalnya kita kembali gitu ya ke undang-undang, suatu tambang itu kan harusnya jauh tuh dari pemukiman. Kalau kita sekarang kan tidak gitu. Apalagi kalau sekarang kan sudah mulai berkurang nih di Samarinda, batu bara bukan yang besar itu ya, yang ada di perumahan-perumahan kan sudah kalau zaman di tahun 2000-an itu lagi booming-boomingnya. Sehingga kita orang Kalimantan itu terkenal sebagai orang yang kaya. Makanya orang-orang dari Pulau Jawa itu katanya kalau ke Kalimantan itu kaya gitu. Jadi ajang untuk mencari duit itu di daerah Kalimantan, untuk menghabiskan uangnya kembali lagi ke Jawa gitu, ke sana gitu. Seperti itu kan. Nah, fenomena ini terjadi karena waktu itu kita memang booming untuk tambang. Akibatnya karena semakin banyak tambang-tambang kecil yang dibuka-buka, akhirnya lingkungan mulai terasa. Waktu itu mulailah banjir. Sebelum sekarang ya longsor itu mulai banyak gitu. Nah, hal-hal ini sebetulnya kalau baik perusahaan maupun pemerintah gitu dan masyarakat di sekitarnya itu menjalankan rule-nya gitu, peraturannya, maka itu mungkin tidak akan terjadi gitu. Iya, perjanjiannya. Karena masyarakat tidak dilibatkan ketika kita menganalisis, jadi menganalisis lingkungan gitu ya. Jadi ketika ada satu tambang nih, nanti jarak sekian, itu masyarakat pun dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan itu gitu. Jadi prosesnya sampai suatu usaha itu boleh dijalankan itu panjang sebetulnya panjang gitu. Jadi contoh tadi yang nikel itu nggak mungkin dia langsung tiba-tiba ujuk-ujuk buka tambang gitu, tidak seperti itu gitu. Contoh tambang yang nikel tadi adik bahas tadi, apakah dia ujuk-ujuk atau tiba-tiba ya ujuk-ujuk itu tiba-tiba muncul aja pabrik nikel? Tidak. Itu kemungkinan besar berdasarkan analisisnya ada perjanjian antara masyarakat, pemerintah dan pabrik. Tapi apakah perjanjian itu berjalan? Itu yang harus di cross check. Jadi ada SOP-nya ya, Bu. Iya, harusnya. Pertama itu yang saya tahu harus ada reklamasi. Iya, betul. Jadi setelah selesai kan ya, betul. Biologi. Jadi ya gitu ya, masalahnya itu ketika itu peraturan itu yang tidak dijalankan, sehingga lingkungan lagi yang jadi tumbalnya kan gitu, lingkungan lagi yang bermasalah. Efeknya ke siapa? Ke kita juga gitu. Jadi siapa yang salah? Manusia juga. Akhirnya yang merasakan ya juga manusia. Berarti itu hal-hal yang memang kadang-kadang yang kita anggap kadang-kadang kan kita masyarakat ini salah pemerintah nih gitu. Selalu kan ini pemerintah yang salah, padahal mungkin aturan itu sudah ada, aturan itu sudah dibuat, hanya saja gitu actionnya nih dan orang-orang yang terlibat di dalamnya itu yang belum melaksanakannya dengan benar gitu. Contoh sepele ya, misalnya adik gitu ya, punya tambang batu bara, ini belum digali nih, tanah ini setelah dipoto satelit diperkirakan ada sekian kubik nih batu bara. Sebagai masyarakat umum yang mungkin tidak terlalu aware terhadap ini, ditanya, mau saya beli 5 miliar tanahnya deh, misalnya gitu. Itu di dalamnya ada tambang batu bara, gimana kalau kita gali? Gitu. Nanti adiknya kalau tidak memikirkan ya, bukan berarti saya nggak respect juga sama 5 miliar, peduli juga saya. Tapi bagaimana kita sebagai orang yang aware terhadap ini, kita kan bertanya, apa impactnya? Bagaimana dengan masyarakat di sekeliling? Nah, itu perjanjian seperti itu harus difikirkan. Kita nggak semudah itu. Ya udah saya jual 5 miliar terserah aja mau dibangun apa enggak gitu. Kalau kita punya kesadaran dan kepedulian lingkungan, kita akan bertanya, dibuat seperti apa? Impactnya seperti apa? Kalau memang akan dibuat tambang, maka buat perjanjian yang benar, diketahui oleh masyarakat sekitar, diketahui oleh saya dan perusahaan yang akan membeli tempatnya. Itu kalau kita. Nah, setelah itu tanggung jawab kita kan lepas tuh. Nanti bagaimana dia menjalankannya, begitu. Kalau langsung udah jual-jual aja, besar kan 5 miliar, enggak gitu kan. Harus ada juga rasa-rasa pedulinya, itu harus muncul, begitu. Jadi jangan mau untungnya aja ya. Iya, betul, bukan ekonominya aja kan dicari. Setelah digali ternyata masyarakatnya kebanjiran.
Nah, Ruginya lebih dari 5 miliar kan ya. di Samboja itu dulu ya. Aduh, saya nyebut tempat saya terus ini marah nih pemerintah Samboja ini. Dulu saya SMA itu ada namanya uang debu. Uang debu itu setiap tempat itu mendapatkan sekitar ya kurang lebih 50.000 rupiah ya setiap kepala keluarga gitu Mak. Itu adalah uang yang diberikan oleh perusahaan yang mobil haulingnya, mobil pembawa batu baranya itu lewat di depan rumah mereka. Nah, sebagian masyarakat merasa, oh enak aja kita dapat nih tiap minggu, oke aja. Tapi bagaimana orang yang peduli lingkungan berpikir? Mereka akan berpikir, iya kita dapat 50.000. Begitu kita sakit, kena asma akibat debu ini, akan mengeluarkan uang lebih daripada 50.000. Nah, maka mereka berbicara di forum-forum yang disediakan. Bagaimana masyarakat? Apakah kalian masih ingin diteruskan hauling batubara lewat di sini? Nah, masyarakat yang peduli terhadap itu akan bicara. Artinya dikasih wadah. Nah, membuka pembicaraan itu pasti diberi kesempatan untuk berbicara setiap ada pergerakan pembangunan pabrik tadi. Pasti ada. Tapi bagaimana akhirnya itu berjalan atau tidak? Gitu. Ya, betul. Tadi kan sempat dibahas juga kalau apa tadi Bu, misalnya masyarakat dikasih uang uang debu namanya. tapi kan dampak setelah itu kan akan besar. Iya, betul. Masuk di otakku betul. Iya. Terus tadi menarik Ibu juga meneliti tentang Mikroplastik. Plastik kecil. banget. Iya, memang nggak kelihatan sama mata, pakai mikroskop ngeliat. Oh, iya? Iya. Pada Nanti masuk biologi dulu, nanti kasih tahu. Intinya. bisa dijelaskan itu Bu, saya penasaran. Boleh. Ini risetnya. Boleh. Silakan jalan. Jadi kalau mikroplastik itu kan plastik-plastik nih. Misalnya Ibu ambil contoh tuh botol minuman. Botol minum. Itu kita misalnya nih terbuang nih, sudah terbuang. Kan banyak tuh sekarang tulisan-tulisan ini berdegradasi sekian ratus tahun. Banyak kan sekarang di pinggir-pinggir. Ya, Ini 100 tahun. 100 tahun botol ini. Nah, itu seperti itu. Ketika itu larut di daerah perairan, maka kan lama-lama dia akan terurai. Partikel-partikelnya itu terurai sedikit demi sedikit. Nah, kalau itu sudah atau tidak? Tidak akan. Jadi ada proses, kalau di biologi ada rantai makanan kan ya. Jadi dimakan satu, nanti dimakan lagi dengan konsumen dua dimakan dan seterusnya. Jadi akan ada akumulasi di dalamnya. Makanya waktu di tahun berapa itu yang ramai diketemukan di dalam perut ikan banyak plastik, terus yang kura-kura tuh ya kan ramai tuh di internet di dalam ketika di ini mulutnya banyak plastiknya gitu. Lilit, Sampai dijadikan dalam ususnya. itu, jadi dijadikan beberapa sumber untuk kayak Sampel, kampanye ya, dikampanyekan gitu ya, gambar-gambar hewan-hewan yang di dalam tubuhnya itu sudah banyak plastik gitu. Nah, ini hal-hal ini yang sekarang yang memang sudah mulai terakumulasi di tahun-tahun sekarang gitu, yang harus kita perhatikan. Makanya sudah mulai ada plastik yang renewable ya biasanya, yang bisa terurai gitu, yang eco friendly ya seperti itu. Cuma lagi-lagi kadang-kadang, nah ini kebiasaan kita kan banyak tuh tas-tas belanja di rumah, tapi setiap mana nggak pernah dibawa, ujung-ujungnya pakai plastik lagi. Hal-hal tersebut yang kadang-kadang memang kurang bisa tertanam nih di jiwa untuk tanggung jawab. Kita nggak pakai itu lagi gitu. Nah, kemudian kalau kita mau puasa plastik juga, ternyata kita di mana-mana disediakannya masih ada. Iya. Makanya kalau di kelas sekarang disuruh bawa tumbler ya, supaya mengurangi hal-hal tersebut gitu. Kemudian juga, tetapi ini ada beberapa penelitian terbaru. Ibu lihat juga ada seperti asam gitu ya, yang kemudian nanti bisa membantu mengurangi ya plastiknya itu. Nantilah next, mudah-mudahan kita meneliti lebih lanjut. Kalau ini harus jadi memang takutnya sampai maghrib di sini. Mikroplastik itu kenapa jadi concern? Ternyata kalau kita lihat ikan segar gitu ya, ikannya ini segar, baik-baik saja, tidak ada masalah. Sepertinya seperti itu. Kelihatannya rasanya juga masih seperti ikan biasanya. Salah satu warung yang terkenal ya. Jadi enak-enak aja nih ikan bakarnya gitu. Ternyata setelah diambil ikannya, kemudian dicek bagian pencernaannya, dimulai dari insangnya, kemudian ususnya,
dimasukkan ke dalam laboratorium, dicek, oh ternyata mikroplastiknya tinggi. Jadi ada kadar, gitu ya, dari salah satu jurnal menjadi indikator utama kita dari lingkungan hidup juga, bagaimana kadar atau konsentrasi aman untuk mikroplastik yang ada di tubuh organisme, salah satunya ikan gitu ya. Nah, kalau ikan organisme lain seperti yang licin-licin itu ya, moluska ya, seperti belut ya, gurita, kerang, itu lebih mudah terpapar. Kenapa? Karena dia tidak punya bagian sisik tebal. Tapi kalau ikan sering sekali pasti butuh proses panjang untuk sampai ke dalam alat pencernaannya dan dagingnya. Contoh saja antara ikan yang bersisik banyak bertulang, ikan bandeng dengan ikan tongkol lebih mudah terpapar ikan tongkol karena dia tidak punya bagian kapur di tubuhnya. Di bagian luarnya kan anatominya tidak banyak kapurnya gitu. Jadi dia tidak punya sisik tebal sehingga memudahkan partikel kecil mikroplastik tersebut masuk ke dalam tubuhnya. Dan apa sih impactnya? Ternyata ketika dia sudah dalam ambang batas tidak normal, maka yang mengkonsumsinya juga bisa terpapar, bisa terkena kanker kalau itu terakumulasi di dalam tubuh. Begitu. Mari, kelihatannya sepele ya. Makan ikan ujung-ujungnya kanker. Apa hubungannya gitu? Udah jadi ini udah dapat kanker gitu kan serem. Iya. Jadi bukan Iron Man, Plastic Man. Tahu nggak Bu? Tahu kenapa? Kenapa cuma itu tuh yang di dalam itu tolong Pak. Oh, ya nggak pernah bersihin cumi ya. Ini Bu, seafood jadi Oh, itu ada ini plastik. Ada plastiknya gitu ya. Itu apakah di dalamnya ada hadiahnya gitu ya, gitu ditarik. Kalau kalau itu bagiannya ya, deh bagiannya memang anatominya. Berarti Bukan plastik. Bukan. kalau mikroplastik pasti kecil, namanya mikro, bukan makro. Kalau mikro pasti kecil. Oke, tapi tadi ada juga kayak ada semacam zat kimia yang bisa memusnahkan plastik. Memang sudah ada, Bu? Beberapa baru ya kayaknya ya, baru terbaru ya, gitu. ada ya. Tapi nanti kita belum ke sana gitu. Jadi kalau tugasnya guru, tugasnya dosen tuh harus banyak baca kan baca, gitu. banyak riset. Jadi tugas anak-anak juga, tugas siswa SMA, mahasiswa semuanya kita harus banyak baca gitu karena yang namanya ilmu itu berkembang. Betul tuh baru mau saya bilang. Jadi Ilmu itu memang- berkembang. Jadi dosen ngajar hari ini materinya sama. Iya, Evolusi tahun ini, evolusi tahun depan, jadi kembang terus ya. berbeda Gitu. terus. Kemudian materinya hari ini adalah fisiologi manusia misalnya. Materinya sebenarnya sama, tapi apa yang membuat berkembang? Penemuan-penemuan baru Baru, tadi. iya. Ya, contoh yang tadi mikroplastik dulu kita masih membahas sekitar Mulai dari bentuknya, ada yang mirip, ada yang film ya, diameternya masih sampai di situ ada fiber. Nah, bentuknya ada sekarang juga. ada sudah bagaimana caranya memusnahkan jenis-jenis Iya. tadi. Gitu. Jadi memang selalu maju berkembang, gitu. Dan berarti research itu terus harus berjalan. Dan itu tugasnya orang akademisi. Betul. Dari sangatnya wow banget selama ibu menjelaskan kayak Enggak, gitu. Kebanyakan di kelas ya. Kebanyakan ngajar jadi gitu. Kayaknya kita harus banyak belajar lagi. Oh, nanti sampai pada waktunya. Lagi berproses ini, Bu. Oh iya. Artinya udah duta lingkungan. Iya, udah Bisa Mas 2045. Presidennya gini, aware banget. generasi gini yang dibutuhkan Iya, buat Indonesia betul. Kita memang di kelas itu guru-guru kami mengajarkan untuk peduli dengan isu lingkungan. Terus lagi kan secara geografis kan kita berada di kondisi yang sangat istilahnya Kalimantan ini kan banyak ya karena Betul. hutan tropis, terkenal dengan hutan tropis ya. Terus ada kita memiliki sumber daya alam yang sangat kaya, batu bara, ya kan. Jadi kita harus aware, diajari oleh guru-guru kami. Tepuk tangan dong buat guru-gurunya. Luar biasa gurunya. Ini beliau guru geografi kan. Iya. Mantap. Ada yang mau kamu tanyakan lagi tentang ada baik gimana ceritanya kan karena ibunya dia nanti kita buat episode kedua aja. teman 14. Nah, ya. Nanti kapan-kapan lagi Bu mungkin kita bisa berbincang-bincang lagi. Insya Allah. Sih
sudah apa namanya banyak banget. benar banget. Penjelasan info keren banget. Saya nggak ngerti. Terima kasih sudah berkesempatan hadir di podcast ini. Amin, amin. Terakhir mungkin pesan-pesan untuk generasi muda, generasi kami Gen Z ini Bu, tentang lingkungan, mungkin cara apa namanya mengelola lingkungan yang baik dan benar untuk oke. teman-teman kami. Oke. Kalau saya pesannya adalah manfaatkan dunia digitalisasi yang sekarang sedang booming ya, dimanfaatkan. Bagaimana caranya? Ya salah satunya membuat tadi poster-poster digital tentang aware terhadap lingkungan. Oke. Jadi harus dimanfaatkan, digitalisasi ini dimanfaatkan. Gitu. Betul. Ya, kalau ibu pesannya jangan mudah menyerah gitu. Jadi apapun itu usahakan kita akan membawa perubahan ketika diri sendiri kita sendiri dulu yang berubah. Jadi kalau kitanya tidak berubah, bagaimana kita mengharapkan orang lain di sekitar berubah gitu. Jadi itu yang harus digarisbawahi. Semua jadi mulai dari diri sendiri. Ya, betul. Terima kasih ya Bu. Terima kasih semuanya. Harus sampai ke bawah. Siap masuk lagi nih. Ditunggu ya di program studi pendidikan biologi. Gimana sih supaya masuk? Kebetulan Ibu koordinator program studi pendidikan biologi FK Ponorogo. Jadi sekalian mengiklankan, jangan lupa join di pendidikan biologi. Kita 12 kebetulan masuk pendidikan biologi. Nanti ketemu dosen-dosen yang begini. Mudah-mudahan sama ya dengan kelas ya. Oke teman-teman, gak kerasa dari obrolan kita yang kali ini asik banget, ilmunya dapet, terus juga banyak kita jadi melek dengan lingkungan kita ya, Alif ya. Ya, benar. Nah jadi teman Potmas ditunggu episode berikutnya, mungkin kita bakal undang lagi ibu dosen yang keren-keren ini. Jadi stay tune ya, bye bye. Terima kasih Bu. Terima kasih sama-sama. Terima kasih.